Beda jauh, geng. Kedai-kedai di Indonesia versus kedai-kedai di Malaysia. Kedai-kedai di Malaysia sampai dipuji oleh Islam seluruh dunia. Karena yang non-halal ada tulisannya dan halal ada sertifikat halalnya. Sedangkan di Indonesia, geng, yang non-halal malah penjualnya pakai kopiah, pakai kerudung, ada mie ayam babi, tak ada tulisan non halalnya. Astagfirullahaladzim, Menteri Agama Indonesia tidur ke. Ini babi gerobakan tersibuk di Bandung yang tiap hari laku 200 porsi. Tempat makan mie di Cibadak pakai babi. Bro, kalau di KL, kalau mereka jual makanan yang nggak halal, ngasih tahu nggak? Sepengalaman aku, banyak tenan penjual makanan yang ada logo halalnya. And if they're not halal, you're going to see a huge non-halal sign at the entrance. Well, not Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video, ada sebuah kiriman, geng, sampai masuk sampai VIP ke Malaysia, ke negara jiran, geng. Kenapa demikian? Ada penjual mie babi tersibuk, tiap hari laku 200 porsi. Dan yang mengejutkan, geng, yang berjualan itu menggunakan kopiah, menggunakan atribut busana muslim, geng. Ya Allah ya Rabbi, malu Pak, malu kepada negara jiran Malaysia. Aduh, itu hari bakso babi, sekarang mie babi, besok sate. Astagfirullahaladzim. Duh, kenapa di Indonesia ini ya? Kenapa tidak ada seperti di Malaysia? Kalau di Malaysia, geng, Ikinya jujur ya bilang, kalau yang non halal ada tulisan non halal, dan kalau makanan halal itu ada sijil halalnya diletak di depan, halal, makanan ini halal. Halal bukan termasuk bukan babi dan lain sebagainya, namun kebersihannya dan lain sebagainya. Gak usah berlama-lama, geng. Kalau kalian nonton Ikinya sampai akhir, mungkin kalian akan pening kepala. Lebih baik kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak bersama-sama, jangan lupa dulu dong, geng. So, koncalan ini dengan cara apa? Like, comment, and share-nya. Apapun benar, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Ini babi gerobakan tersibuk di Bandung yang tiap hari laku 200 porsi. Udah buka lebih dari 20 tahun dan masih ramai sampai hari ini. Lihat deh, saking... Oke, agak kaget sih. Tadi pas liatin ada yang jualan mie babi, kemudian yang jualannya pakai peci, dan ada juga yang pakai kerudung. berkerudung. Jadi kalau sekilas kita nggak tahu bahwa ini babi, daerah Cibadak Bandung ini memang banyak banget yang jualan babi. Mungkin kita akan mengira bahwa ini adalah jualan mie ayam biasa. Apalagi kalau keliatin gerobaknya itu dia kayaknya nggak ada tulisan non halal atau mengandung babi. Jadi untuk teman-teman, pertama harus tahu banget bahwa ketika kita kuliner ke suatu daerah, pastikan daerah tersebut bukan daerah yang memang mayoritas dia menjual babi. Kemudian kedua, ya mau nggak mau kita harus tanya lah ke penjualnya apakah mie ini ayam atau mie babi atau apapun. Ya, ketiga, rajin-rajin cek Google review, karena Google review biasanya informasi mengenai hal ini udah ada. Atau kalau mau nggak ribet ya udah cari aja jajanan atau kulineran yang sertifikasi halal atau udah jelas di review halal. Tapi jujur aku shock banget. Dan kemudian aku melihat di video lain juga kayaknya ada yang beli juga yang berhijab. Ini jadi gimana ya? Kasus gerobak mie babi di Bandung menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial. Gerobak bermerek Mie Danau Toba yang beroperasi di kawasan Pecinan Jalan Cibadak, Kota Bandung, menuai polemik karena penjualnya kedapatan mengenakan atribut muslim, seperti peci dan hijab saat menjajakan makanan non-halal, tanpa keterangan yang jelas pada gerobak. Dalam sejumlah video TikTok, terlihat penjual pria memakai peci dan penjual wanita mengenakan hijab saat melayani pembeli. Kondisi ini memicu reaksi keras warganet karena dinilai berpotensi menyesatkan konsumen, khususnya umat muslim. Padahal gerobak tersebut dikenal cukup populer dan diklaim mampu menjual hingga 200 mangkuk per hari. Menanggapi keresahan publik, Satpol PP Kota Bandung turun tangan dengan memberikan teguran dan edukasi kepada pedagang. Setelah ditegur, penjual dilaporkan melepas atribut muslim dan memasang stiker bertuliskan non-halal yang terlihat jelas pada gerobak. Pemerintah Kota Bandung menegaskan pentingnya transparansi informasi demi melindungi hak konsumen, serta memastikan penjualan makanan non-halal sesuai dengan aturan yang berlaku.
Tempat makan mie di Cibadak pakai babi. Pemerintah Kota Bandung temui pedagang. Untuk kalian semua yang jual makanan, apalagi kalau kalian campur olahan babi di dalam, tolong kalian buat pelangnya atau spanduk atau buat baliho sekalian, jelas kalian buat di situ tulisannya mengandung babi. Bukan apa-apa. Nanti saudara kita yang mengharamkan babi itu, termakannya lah makanan kalian yang ada babinya itu. Selera dia, jadi saingan kami, makin mahal harga daging babi. Kalian pikirkanlah kami konsumen ini. Jangan kantong kalian aja yang kalian pikiri. Going to a restaurant in Malaysia is so special. By default, majority of the restaurants are halal. And if they're not halal, you're going to see a huge non-halal sign at the entrance. Well, not huge, but you're going to see a non-halal sign at the entrance. Bisa And if you dicontoh. happen to miss the non-halal sign, if the workers there see that you're a visible Muslim, they're going to let you know that the food is not halal. It happened to me one time. I walked into a restaurant with my family, and they obviously saw that I was a Muslim, and they let me know that the restaurant was not halal. So guys, trust me, mashallah, Malaysia is special, and they will let you know if you go to a non-halal Yes, yes. restaurant by accident. They're very strict on that. May Allah bless Malaysia. Masya Allah. Bro, kalau di KL, kalau mereka punya pengalaman kulineran di Malaysia yang banyak logo halalnya, bisa tolong sharing di sini ya, agar bermanfaat bagi teman-teman muslim yang lain yang sedang atau berencana traveling ke Malaysia. Meatball, yes, pork meatballs. Bakso goreng. Bakso goreng. Bakso goreng, babi. Yes, siap. One. Chopping, yes, please. Yep. Yeah, they're very good. Kedai-kedai makanan di Indonesia tak macam seperti di Malaysia, geng. Kalau di Indonesia itu jarang banget orang menaruh non halal ataupun yang sudah halal diletak logo halalnya, geng. Berbeda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia yang non halal itu pasti ada non halal. Dan kalau di Indonesia tidak seperti itu, geng. Tidak sama seperti di Malaysia kedai-kedainya. Kalau di Malaysia ada sertifikat halal dan non halal, yang tidak halal makanannya, geng, ya. Jauh berbeda. Ini bisa dicontoh bagi negara kita, geng, Malaysia kayak itu. Karena negara Malaysia sudah halal, halalnya itu sudah mendunia, geng. Bisa kita contoh, geng, kayak gitu ya, geng, ya. Dan juga buat para pedagang-pedagang Indonesia kayak gitu. Kalau kalian menjual yang non halal, nggak usah pakai jilbab, Bu, Pak. Nggak usah pakai gamis Islam, menggunakan atribut-atribut Islam. Kayak itu ya, semakin percaya orang membelinya. Nah, kalau kalian nggak pakai kerudung, kalian nggak pakai kopiah, ya mereka akan bertanya, akan meragukan kayak gitu. Kalau kalian tidak meletak logo halal ataupun non halal kayak gitu ya. Jadi itulah permasalahannya sekarang, geng. Jadi kita harus berhati-hati juga kepada makanan-makanan seperti ini ya, geng, ya. Karena makanan-makanan enak nanti ujung-ujungnya non halal. Ternyata bakso goreng bab, dari bakso bab. Masya Allah ya Rabbi. Ini ya, geng, ya, di Malaysia nggak ada, geng, Menteri Agama. Di Indonesia ada, namun di Malaysia, geng, sangat kreatif, geng, meneliti sebuah makanan yang halal non halal. Lihat, sampai disukai oleh orang Eropa, orang US, orang Dubai, orang negara Timur Tengah. Kalau negara kita, yes, bab, pakai kerudung, pakai kopiah, pakai astagfirullahaladzim. Memikirkan untungnya saja, tidak memikirkan apa yang dimakan orang. Ternyata, bab. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video Iki. Terima kasih banyak, beribu-ribu terima kasih banyak yang telah nonton sampai akhir. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.